Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Baik, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami mau dengar-dengaran firman-Mu Tuhan. Masuklah ke dalam hati. Bila hidup kami ini Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan satu hal, kami boleh beriman hanya ke dalam tangan-Mu. Percaya walaupun tidak melihat, yakin dan percaya bahwa Allah bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidup di luar perkenaan Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Kejadian 4 ayat 3 sampai 5 yang mengatakan, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Demikian firman Tuhan. Kisah ini menyatakan bahwa Tuhan mengindahkan persembahan dari Habel tetapi tidak kepada persembahan dari Kain. Mengapa persembahan Kain tidak diperkenan Tuhan, sementara persembahan Habel berkenan kepada Tuhan? Sepertinya tidak adil. Tetapi ada satu alasan kuat mengapa Tuhan tidak berkenan kepada persembahan Kain. Yaitu karena Kain hidup di luar perkenaan Tuhan. Mari kita baca di 1 Yohanes 3 ayat 12 yang mengatakan, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa hati daripada Kain itu jahat, ya, hatinya penuh dengan kebencian, keirihan, ya, hatinya penuh dengan rencana-rencana atau rancangan-rancangan yang jahat, dan Tuhan tahu itu isi hati kita. Sebaliknya Habel tidak demikian. Jadi segala persembahan yang kita berikan kepada Allah, jika kita mempunyai hati yang tidak benar, maka maaf, persembahan itu tidak akan diterima oleh Allah. Dengan kata lain, Kain adalah orang yang hidupnya berdampingan dengan si jahat, di bawah kendali si jahat, dan apa yang dilakukannya berdasarkan dorongan si jahat. Orang yang demikian tentu saja orang yang hidup di luar perkenaan Tuhan. Ada baiknya kita membandingkan dengan Habel. Persembahan Habel berkenan kepada Tuhan. Itu terjadi bukan semata-mata karena Tuhan senang dengan persembahan Habel, tetapi lebih dahulu Tuhan berkenan kepada pribadinya, hatinya. Berbeda dengan Kain yang disebut sebagai orang yang berasal dari jahat. Habel disebut orang benar. Matius 23 ayat 35. Jelas bahwa orang benar adalah orang yang hidup di dalam perkenaan Tuhan. Manusia saja bisa menilai sesamanya, apalagi Tuhan. Dia lebih mengetahuinya lebih dalam lagi. Dia bisa melihat hati kita. Dari sini kita bisa mengerti bahwa masalah utama di dalam kisah Kain Habel bukan terletak pada berkenan tidaknya persembahan mereka masing-masing, tetapi terletak pada perkenaan tidaknya pribadi mereka di hadapan Tuhan, hati mereka di hadapan Tuhan. Karena Kain hidup di luar perkenaan Tuhan, maka persembahannya pun di luar perkenaan Tuhan. Sementara Habel hidup di dalam perkenaan Tuhan, maka persembahannya pun berkenaan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita menjadi orang yang hidup dalam perkenaan Tuhan. Jangan hidup berdasarkan pengaruh dan dorongan dari si jahat. Jika kita hidup di luar perkenaan Tuhan, maka apapun yang kita lakukan, baik ibadah kita, persembahan maupun pelayan kita,
Jika kita tidak bekerja atau di luar peran Tuhan, maka apapun yang kita lakukan tadi, ibadah, persembahan maupun pelayanan kita, tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Sia-sia. Untuk itu mari kita hidup seperti Habel. Punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Supaya jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Selamat pagi. Selamat berkarya. Mari kita berdoa. Tuhan, dengan kekuatan dan bimbingan Roh Kudus, aku akan berusaha untuk hidup berkenan di hadirat-Mu. Sehingga apa yang aku lakukan tidak percuma. Lihatlah hatiku ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semua bentuk kesalahan orang yang hidup di luar perkenaan Tuhan adalah sia-sia. Tuhan melihat hati. Selamat pagi. Amin. Amin.